Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Maharani Ektiantara dengan NIM 2009-116073. Di sini saya akan membawakan materi tentang financial technology sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Technopreneurship. Langsung saja, berikut merupakan poin pembahasan yang akan saya bawakan, mulai dari pengertian fintech, perkembangan fintech, dasar hukum fintech, jenis-jenis, manfaat, dan kekurangan fintech. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai financial technology, kita perlu tahu dulu apa itu fintech. Jadi, fintech sendiri berasal dari gabungan dua kata, yakni financial dan teknologi. Finansial sendiri diartikan sebagai ranah ekonomi yang membahas tentang keuangan, sedangkan teknologi merupakan sebuah sarana yang dapat membantu pekerjaan manusia. Jadi, fintech sendiri diartikan sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi, sehingga dapat membantu manusia. Lalu, bagaimana cara kerja fintech? Fintech menyederhanakan transaksi keuangan untuk konsumen atau bisnis, menjadikannya lebih mudah diakses dan umumnya lebih terjangkau. Secara garis besar, fintech berupaya merampingkan proses transaksi, menghilangkan langkah-langkah yang berpotensi tidak perlu bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, layanan seluler seperti Dana dan QRIS yang memungkinkan Anda membayar orang lain kapan saja, mengirim dana langsung ke rekening bank yang diinginkan. Namun jika Anda membayar dengan uang tunai atau cek, penerima harus melakukan perjalanan ke bank atau ATM terlebih dahulu untuk menyetorkan uangnya. Namun dengan fintech, ini semua itu dapat dilakukan melalui smartphone Anda, sehingga cara kerjanya kini lebih mudah dan lebih praktis. Selanjutnya, apa saja dasar hukum dari fintech? Dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1822 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI tahun 2016 yang membahas tentang uang elektronik. Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, maka penyelenggara atau pengguna fintech bisa menjalankan berbagai kegiatan finansial melalui platform-platform yang ada dengan aman dan nyaman. Karena Bank Indonesia akan menjaga setiap transaksi yang akan dilakukan dalam sistem fintech. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan fintech baik di dunia maupun di Indonesia? Jadi perkembangan fintech baru bermula pada tahun 1886, di mana pada saat itu perkembangan evolusi perangkat transportasi dan komunikasi sedang gencar-gencarnya. Pada saat itu, transfer dana dapat dilakukan secara elektronik menggunakan kode Morse dan telegraf. Lalu pada tahun 1950, muncul diciptakan kartu kredit sebagai awal mula terciptanya budaya cashless. Selanjutnya, pada tahun 1967, dunia keuangan mengalami perubahan penggunaan sistem dari analog ke digital, yang ditandai dengan munculnya mesin ATM pertama di dunia. Sistem perbankan online pun juga muncul pada awal tahun 1980-an, namun belum mampu menarik perhatian banyak orang. Lalu ketika awal tahun 2000-an, ketika internet semakin berkembang sehingga lebih mudah diakses kalangan masyarakat, muncullah perusahaan peer-to-peer lending atau penyedia jasa peminjaman online yang dapat dilakukan secara online pertama di dunia, yakni berdiri di Inggris dengan nama perusahaan Jova yang mulai beroperasi pada tahun 2005.
Sementara itu, di Indonesia, perkembangan fintech belum bermula hingga tahun 2006, tetapi hadirnya fintech pada saat itu belum langsung mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Lalu pada tahun 2015, tepatnya pada bulan September, berdirilah sebuah organisasi bernama Asosiasi Fintech Indonesia atau yang biasa disebut AFTEC. Munculnya asosiasi ini memberikan banyak dampak positif pada pertumbuhan perusahaan fintech di Indonesia. Hingga saat ini, teknologi fintech semakin banyak dikenal dan digemari oleh masyarakat, apalagi dengan munculnya teknologi dompet virtual seperti GoPay dan Dana. Lalu ada penanaman aset digital kripto yang sedang tren saat ini seperti Bitcoin dan Ethereum. Lalu menurut laporan State of Finance App Marketing edisi tahun 2021 mengatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah pengguna fintech tertinggi di dunia. OJK mencatat saat ini terdaftar 147 perusahaan fintech lending dengan total dana pinjaman tersalurkan yakni sebesar 8,9 triliun rupiah. Lalu apa saja sih macam bentuk dari fintech? Yang pertama ada digital payment, yakni cara pembayaran tagihan yang dilakukan secara online. Misal tagihannya bisa tagihan air, tagihan listrik, ataupun pulsa. Contoh startup yang bergerak di bidang ini yakni PayFast. Selanjutnya ada crowdfunding atau pengumpulan dana secara kolektif atau bisa juga disebut galang dana atau donasi. Contoh startup yang bergerak di bidang ini yaitu yang paling populer ada kitabisa.com. Selanjutnya peer-to-peer lending, yakni penyedia jasa online peminjaman dana. Bentuk peer-to-peer lending ini sendiri merupakan jasa fintech yang paling umum ditemukan di Indonesia. Selanjutnya ada market aggregator, yakni jasa layanan fintech yang memberikan informasi-informasi mengenai finansial, sehingga dapat digunakan untuk melakukan financial planning. Selanjutnya ada microfinancing, yakni layanan peminjaman dana yang lebih dikhususkan untuk masyarakat kelas bawah. Selanjutnya berikut merupakan manfaat-manfaat yang dibawa oleh fintech. Yang pertama, mendukung inklusi keuangan nasional. Dengan berkembangnya layanan fintech, kini masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan keuangan. Yang kedua, menstimulasi perputaran dana di masyarakat. Dengan adanya fintech, uang yang beredar di masyarakat dapat semakin cepat berputar dan memberikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu, meningkatkan perkembangan perusahaan baru. Saat ini, banyak perusahaan-perusahaan baru, khususnya startup, banyak mendapat suntikan modal besar dari berbagai fintech, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk mengembangkan perusahaan digital mereka. Selanjutnya, bunga pinjaman yang kini lebih rendah. Karena semakin berkembangnya fintech di Indonesia, kini masyarakat dapat memilih perusahaan peminjaman dana dengan bunga yang lebih rendah, namun tetap mendapatkan jaminan keamanan dari OJK. Selanjutnya, yakni di samping kelebihan yang mereka berikan, ada juga kekurangan dari fintech. Yang pertama, memerlukan koneksi internet untuk menggunakan layanan-layanannya. Yang kedua, risiko penipuan masih ada dan lebih sering terjadi di fintech-fintech ilegal, sehingga masyarakat perlu ngecek dulu nih apakah perusahaan fintech tersebut sudah terdaftar di OJK untuk menjamin keamanan transaksi yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, yang terakhir membutuhkan keterampilan teknologi untuk menggunakan layanan tersebut. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.